Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita akan segera memulai perjalanan kita yang berbahagia di pagi hari menuju siang ini. Alhamdulillah kita akan kembali mengupas terkait talent DNA bersama. Alhamdulillah telah hadir juga Ayah Darwis Wanrengi. Assalamualaikum Ayah bersama Bunda Yuli. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, kembali kita akan mengupas terkait talent DNA. Berkenan boleh informasikan di kolom chat, tuliskan di kolom chat. Di antara Bapak Ibu yang sudah mendapatkan hasil riset talent DNA-nya. Yang sudah dapat 45 talent DNA, ketikkan angka 45 di kolom chat. Jikalau Bapak Ibu mungkin baru mendapatkan 10 talent DNA, boleh ketikkan 10 di kolom chat. Boleh jadi Bapak Ibu ada yang baru bergabung juga hari ini dan belum mendapatkan hasil riset talent DNA-nya apa, boleh ketik angka 0. Silahkan. Kak Nur Hayati 45, Kak Yendra 45 coach. Terima kasih banyak. Kak Malika baru belum dapat ya, masih kosong. Tidak mengapa, nanti kita akan kupas sama-sama. Boleh ketik lagi di kolom chat 45, 10 atau mungkin masih 0. Tidak mengapa, tuliskan di sana. Terima kasih Bapak Ibu untuk feedbacknya teman-teman semua. Gusti Suciati masih kosong. Selamat bergabung dalam seminar webinar talent DNA kita hari ini. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah sahabat sekalian, kita akan segera melanjutkan perjalanan yang berbahagia di pagi hari ini. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, teman-teman semua yang baru bergabung di dalam seminar Talent DNA pagi hari ini. Bapak Ibu izinkan saya mengawali, perkenalkan nama saya Coach Eka Chandra, salah satu trainer Coach lisensi Dr. Ari Ginanjar Agustian, dan izinkan kami menyampaikan di awal sebagai host MC dalam kebersamaan kita bahwa Ask Me About Your Talent DNA dan hari ini adalah edisi spesial merupakan webinar yang kita laksanakan setiap hari, setiap pagi. Namun di hari ini spesial, biasanya kita jam 5.30 hingga 6.30 pagi, namun di hari ini kita akan bersama-sama di edisi spesial pukul 9 ini. Sudah siap semuanya? Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan mencoba mendiskusikan dalam Ask Me About Your Talent DNA, bagaimana talent DNA itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai seorang individu, anggota keluarga, bahkan Anda yang di dalam organisasi, korporasi. Dalam Ask Me About Your Talent DNA juga kita akan mengupas bersama terkait algoritma dari talent DNA itu of human technology yang membantu seseorang untuk menemukan find our light and shine. Nah, maka persiapkan diri Anda, keep fokus selama perjalanan kurang lebih selama 1,5 jam ini untuk edisi spesial. Sudah siap semuanya? Yang sudah siap ketik di kolom chat, I'm ready. Sudah siap, silahkan. Saya ingin melihat energi Anda. Wow, energinya. Terima kasih dan izinkan untuk kebersamaan kita dalam Talent DNA edisi spesial kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di akhir nanti kami persiapkan untuk Anda yang akan mendapatkan fasilitas, mendapatkan free giveaway yang akan kami umumkan di sesi akhir nanti. Maka keep stay tune dalam perjalanan kita sampai dengan akhir nanti. Siapa tahu Bapak Ibu teman-teman semua yang beruntung. Alhamdulillah, mari kita akan segera memulai perjalanan Talent DNA ini Bapak Ibu. Dan untuk edisi spesial ini, saya akan membersamai Talent DNA Coach yang akan mendampingi Bapak Ibu selama kurang lebih 1,5 jam ini. Siapakah beliau? Beliau adalah Coach Dwitya Agustina. Kami biasa menyapanya Mbak Uwi. Kita panggil bersama. Assalamualaikum Mbak Uwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Mbak Uwi? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Hari ini kembali edisi spesial Mbak Uwi. Edisi spesial ya.
Terakhir kemarin kita edisi spesial bersama ibundanya Bapak Ari Pak Ari, Ginanjar Agustian, Oma betul Ana sekali. Rohim. Betul. Dan hari ini Hari edisi ini? spesialnya juga dengan Bunda Isya ya. Tentunya Itu dia. nggak kalah menarik Nggak dibandingkan kalah yang 2 menarik. minggu yang lalu. Dan Bunda sudah siap dalam ruangan ini menyapa Bapak Ibu teman-teman semuanya. Mbak Wi, kita kupas kilas terkait talent DNA. Mungkin Boleh. silakan Mbak Wi. Terima kasih Eka. Baik, Alhamdulillah. Bapak Ibu teman-teman semua, kita awali mengupas terkait talent DNA. Mbak Wi boleh bantu dong. Kembali kita mengingatkan teman-teman yang baru bergabung boleh jadi, atau mungkin yang beberapa waktu kemarin bergabung tapi mungkin boleh jadi terlupa. Boleh informasikan Mbak Wi apa sih itu talent DNA? Kita simak bersama Bapak Ibu ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di Zoom kita pagi hari ini dan juga Bapak Ibu alumni yang mendukung di studio lantai 4. Boleh kita kasih plus dulu buat para alumni yang sudah hadir di studio kita di lantai 4. Jadi Kak Eka kan banyak yang tanya gitu ya, apa sih itu talent DNA, apalagi ada di antara para peserta yang hadir di Zoom, juga mungkin yang hadir di studio baru pertama kali ikut acara kita tentang Ask Me About Your Talent DNA. Nah supaya lebih mudah, saya akan kasih sebuah cerita dulu nih Kak Eka. Jadi kalau Dokter Ari sering menceritakan tentang kisah 4 Rudi. Nah ada 4 Rudi di Indonesia. Yang pertama adalah Rudi Hartono, yang kedua adalah Rudi Hadiswarno, yang ketiga Rudi Hairudin, dan yang keempat Rudi Habibi. Dan masing-masing Rudi ini punya keahliannya. Kalau Rudi Hartono bermain bulu tangkis, Rudi Hadiswarno menata rambut, Rudi Hairudin memasak, dan Rudi Habibi membuat pesawat terbang. Tapi coba Kak Eka bayangkan dan Bapak Ibu sekalian bayangkan, kalau kita minta Rudi Habibi bikin rendang. Kira-kira yang dibikin rendang daging sapi atau sayap pesawat tuh Kak Eka? Atau sebaliknya, kalau kita minta Rudi Hartono menata rambut, mungkin penataan rambutnya jadi kayak kok badminton. Nah, apa yang ingin kita sampaikan bahwa setiap orang itu sebenarnya memiliki keahliannya masing-masing. Atau ada talenta yang itu lahir secara natural dan alami. Oleh karena itu, talent DNA kalau ditanya nih, talent DNA itu apa sih? Nah, jadi talent DNA itu adalah sebuah metode, kita menyebutnya sebagai life tools, yang bisa mengidentifikasi kecenderungan perilaku yang terjadi secara berulang di berbagai situasi. Kalau misalnya nih, Kak Eka, saya disebutkan talent DNA-nya adalah courageous. Orangnya berani mengungkapkan pendapat. Mau di rumah, mau sama orang tua, bahkan di kantor, mau sama Pak Ari. Maka perilaku itu akan tetap sama, konsisten. Oleh karena itu, dia mempengaruhi cara kita merespon situasi dan juga mengambil keputusan. Untuk mengenali siapa diri kita. Dan bagaimana kita berperilaku sehari-hari. Bener banget, dan itu Mbak Wi banget, itu baru satu talentnya tadi Bapak Ibu teman-teman semua ya. Kita akan gali lagi lebih jauh. Mbak Wi menarik sekali, berarti nanti kita akan mengupasnya dengan bintang tamu nih. Oke, lanjut nih Mbak Wi, boleh beritahu ini kan sesuatu yang keren banget tuh tadi Mbak Wi jelaskan. Bagaimana awalnya sehingga kemudian guru kita Dr. Ari mampu menemukan atau merumuskan talent DNA ini. Boleh sharingkan buat kita semua Mbak Wi. Baik. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah membaca buku ISQ Jilid 1. Jadi Dr. Ari itu menulis di buku ISQ Jilid 1 pada bagian awal sebelum penjelasan tentang zero mind process ada sebuah konsep yang disebut sebagai anggukan universal. Apa yang dimaksud dengan anggukan universal? Bahwa setiap orang dia akan mengiyakan terhadap nilai-nilai kebaikan. Mulai dari kejujuran, kerjasama, visioner, dan seterusnya. Dari sini Dr. Ari menyebutnya itulah yang disebut dengan anggukan universal. Nah, kemudian di dalam buku jilid 1 itu, Pak Ari juga di bagian akhir, Bapak Ibu sekalian kalau yang ada di Zoom dan sudah membaca buku ISQ, boleh dicek pada bagian appendix. Ya. Jadi di bagian appendix itu ada yang namanya barometer suara hati.
Di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh para pembaca buku untuk mengidentifikasi sama kecenderungan perilaku, atau Pak Ari menyebutnya di sana masih sebagai suara hati. Nah, konsep pemikiran itu bahwa ada sebuah keteraturan dalam diri setiap manusia dianggukan universal yang bisa diidentifikasi kecenderungannya mana yang lebih kuat menggunakan barometer suara hati. Kemudian dilanjutkan dalam buku Pak Ari jilid 2, ESQ Power. Di sana, di dalam ESQ Power, Pak Ari menjelaskan bagaimana suara hati itu akan bertemu dengan situasi atau kondisi dan menjadi cara kita merespon situasi dan mengambil keputusan. Dan bahkan Pak Ari menyebutkan ada yang disebut dengan transformasi digital manusia atau spiritual DNA. Jadi selama ini kita mengenal DNA itu adalah apa unsur-unsur yang membentuk kita secara biologis ya. Yang membedakan kita dengan orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, Pak Ari menyebutnya sebagai spiritual DNA, nilai-nilai yang cenderung dominan di dalam diri kita yang membedakan kita dengan orang lain. Oleh karena itu 23 tahun kemudian setelah Dr. Ari mengamati bagaimana implementasinya dan juga bagaimana itu dalam kehidupan sehari-hari, barulah kita lakukan perumusan secara ilmiah menjadi talent DNA. Dan talent DNA ini bisa mengidentifikasi 45 talenta. 45 talenta. Jadi ada 45 talenta di dalam diri manusia yang bisa diidentifikasi dengan menggunakan talent DNA. Talent DNA. Wah, semenjak awal berdirinya ESQ, Dr. Ari sudah merumuskan dan secara ilmiah kita digitalisasi di 2023. 2023. Bapak Ibu teman-teman semua tadi menarik, ada kata DNA yang disebutkan oleh Mbak Uwi. Ternyata DNA-nya spesial nih di sini. Boleh bantu dong Mbak Uwi. Tapi sebelum ke sana, manfaat dari talent DNA ini kan tadi Mbak Uwi cerita juga untuk diri Mbak Uwi, untuk di lingkungan organisasi. Boleh seperti apa sih? Pertama, talent DNA ini bermanfaat buat pribadi ya. Eka, contohnya bahwa kita menjadi punya kesadaran tentang siapa diri kita, apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, bagaimana kecenderungan perilaku kita. Contohnya tadi ya, kembali salah satu talenta saya adalah courageous. Seringkali saya tidak sadar bahwa kata-kata yang saya sampaikan itu ternyata menyakiti orang lain. Namun setelah saya mengenal talent DNA saya dan saya punya awareness bahwa saya punya kecenderungan perilaku akan menyampaikan segala sesuatu apa adanya tanpa difilter, maka saya bisa mengelola talenta saya dengan lebih baik. Dan saya bisa berkarya dengan menggunakan talenta saya tersebut. Dan yang kedua, bagi anak remaja, kayak tadi pagi kita punya kelas namanya Ask Me About Your Talent DNA Career. Dari kombinasi talent DNA seorang anak, dia bisa menentukan karir atau profesi mana yang akan dia sukai atau dia nikmati. Nah, itu adalah untuk individu. Jadi kita bisa lebih bahagia dan sukses menjadi diri kita. Tidak perlu menjadi orang lain untuk bahagia dan sukses. Yang kedua adalah untuk keluarga. Ini menarik ya Kak Eka. Dalam sesi-sesi Ask Me About Your Talent DNA for sesi family, kita menghadirkan banyak sekali pasangan suami istri. Ada yang sudah menikah puluhan tahun dan selama ini baru menyadari apa sumber dari konflik atau perbedaan di antara suami dan istri. Yang di-trigger atau dipengaruhi oleh talent DNA suami dan dipengaruhi oleh talent DNA istri. Karena pada waktu Eka melamar istri, ada manual book nggak yang dikasih sama bapak atau ibu mertua ya? Oke, ini saya nikahkan dengan anak saya. Ini adalah manual booknya. Anak saya sukanya ini, nggak sukanya ini. Ada nggak manual booknya? Nggak ada manual booknya tuh. Ya. Sama bapak ibu ya? Nggak ada ya. Jadi harusnya beserta buku nikah itu harusnya ada hasil talent DNA istri dan hasil talent DNA suami ya. Yang kedua, Kakak sudah punya anak berapa? Alhamdulillah 3 Mbak Wi. 3. Nah, selama perjalanan membesarkan anak, ada nggak buku manual yang dikirimkan beserta anak untuk mengidentifikasi anaknya ini sukanya apa, nggak sukanya apa? Nggak ada tuh Mbak Wi, bener banget. Ternyata beda-beda tuh ketiganya tuh. Beda-beda ya, padahal dari satu ayah satu ibu. Satu ayah satu ibu. Tapi perilakunya sama atau berbeda? Perilakunya berbeda, sangat berbeda. Yang sering nggak terjadi konflik antara Kak Eka dan anak? Alhamdulillah agak kurang kalau saya, tapi anak saya dengan kakaknya, dengan adiknya, bahkan dengan ibunya seru banget tuh Bapak Ibu. Iya,
Jadi talent DNA ini juga untuk mengenali orang-orang terdekat kita. Betul Untuk sekali. membangun keluarga yang harmonis, keluarga yang saling memahami satu sama lain. Ya. Sehingga kalau bahasanya kita pengen keluarga-keluarga yang sakinah, Sakinah mawadah, mawadah. warohmah. Lebih clear lagi sakinah mawadah warohmah dengan talent DNA, Dengan Mbak Wi. talent DNA. Wah. Karena kita mengenal satu sama lain. Dan yang terakhir tentunya untuk organisasi. Oke. Seringkali sebagai seorang atasan, bagaimana kita mengenali tim kita, Betul. sesama anggota tim, mengenali rekan kerja kita, dan bagaimana itu menunjang terjadinya kolaborasi. Ya. Saya dari hasil talent DNA saya orang yang courageous, Kak Ika. Saya orang yang berani dan bisa mengambil keputusan. Ya. Tapi ternyata saya itu orang yang tidak terlalu memperhitungkan resiko. Jadi di dalam talent DNA saya memperhitungkan resiko tuh ada di urutan paling bawah. Oke. Nah saya tahu nih, Zen rekan kerja saya, dia orang yang sangat memperhitungkan resiko. Jadi sekarang kalau saya mau mengambil keputusan saya tanya Zen, saya mau ngambil keputusan ini nih menurut Zen apa? Nanti Zen akan kasih pertimbangan buat saya. Jadi kolaborasi Mbak Wi ya? Kolaborasi karena manusia itu diciptakan berbeda-beda kan? Oke. Justru dengan kita mengetahui perbedaan kita, disitulah terjadi silaturahmi. Menarik Bapak Ibu, boleh ketik di kolom chat. Siapa Anda yang sudah dapat talent DNA? Mungkin ini menjadi insight tersendiri untuk Anda. Mungkin melihat bagaimana talent DNA itu bekerja di dunia organisasi juga. Monggo boleh informasikan di kolom chat. Begitu ya. Mbak Wi makin seru lagi. Tapi kita lanjut lagi nih Mbak Wi. Satu nih pertanyaan tadi yang saya ingin sekali tanyakan, DNA-nya itu menarik banget tuh di telinga, itu lagi viral juga tuh beberapa waktu yang lalu, DNA gitu ya. Maksud DNA ini apa sih di talent DNA, Mbak Wi? Oke, jadi Dokter Ari sangat brilian ya, kasih namanya talent DNA gitu. Sesuatu yang orang sudah tahu bahwa DNA itu membedakan satu orang dengan orang yang lain. Banget. Nah, talent DNA-nya itu singkatan Kak Eka. Jadi Bapak Ibu yang ingin tahu talent DNA-nya nggak perlu periksa darah, nggak perlu pakai sampel rambut ya, nggak perlu pakai cairan tubuh. Karena untuk mengetahui talent DNA itu ada sebuah, kita menyebutnya semacam kuesioner. Pertanyaan-pertanyaan yang perlu Bapak Ibu jawab, hanya perlu waktu sekitar 30 menit sampai 40 menit. Bapak Ibu udah bisa tahu talent DNA-nya apa. Dan DNA itu singkatan. Yang pertama, D-nya itu adalah drive. Jadi drive. Tadi dari 45 talenta, ada talenta-talenta yang akan mendorong kita maju. Di dalam report, kalau Bapak Ibu udah punya report, dia berwarna biru. Kemudian yang kedua adalah N, network. Jadi network ini bagaimana kita membangun relasi dengan orang lain. Atau membangun hubungan dengan orang lain, mempengaruhi orang lain. Di dalam reportnya dia dituliskan dengan warna kuning. Dan yang terakhir action. Action ini adalah talenta yang membuat kita mengeksekusi, maju, dan mengambil keputusan, bertindak. Itu talentanya berwarna merah. Jadi ternyata DNA itu akronim Bapak Ibu singkatan dari drive, network, dan juga action. Boleh info di kolom chat Anda yang sudah punya resultnya. Lebih banyak mana? D-nya kah, N-nya kah, atau A-nya, action-nya. Terutama yang 10 result ya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih juga teman-teman semua yang sudah berpartisipasi di dalam kolom chat. Terus seperti itu karena kami ingin suasana ini menjadi lebih aktif lagi. Di mana Anda mengambil hikmah di balik perjalanan sesi ASMI edisi spesial kali ini. Mbak Wi, kita tidak sendirian. Betul. Kita bersama dengan bintang tamu yang akan kita ingin cari tahu seperti apa komposisi talent DNA beliau bekerja. Dan bintang tamu kita ini adalah orang yang sangat spesial, dekat-dekat sekali dengan ESQ, dengan e-consulting. Beliau ini adalah bundanya para trainer, para coach ESQ. Beliau adalah, saya izin menyampaikan terlebih dahulu, Bunda Ise Latif. Beliau selaku di FKA ISQ Internasional, Ketua 3 Bidang Hubungan Antar Lembaga. Wow, pengalamannya banyak banget. Beliau bahkan oleh Pak Ari disebutnya Ibu Bunda Ideologinya ISQ. Kenapa namanya demikian? Kita akan cari tahu nanti dengan Bunda ya. Pengalaman spesial bersama dengan orang-orang yang hebat di Indonesia, di negeri ini, dengan Bapak Abu Rizal Bakri, dengan Bapak Habibi. Kita akan gali
kemudian Bunda tuh seperti apa sih, lalu ke hari ini dengan ISQ dengan Dr. Ari. Saya ingin tunjukkan terlebih dahulu, ini dia top talent dari Bunda Isya. Mari kita lihat bersama di layar, boleh dimunculkan teman-teman semua. Dan juga bottom talent dari Bunda Isya. Nah ini dia. Yang pertama ini dia Bunda Isya Latif, orang tua spiritual kami. Beliau memiliki top talentnya yaitu kolaborator. Kemudian generous, sociable, signifikan, artikulatif, inisiator, forgiving, developer, advisor, dan fixer. Lalu kemudian Bunda, biasa kami menyapa beliau, memiliki bottom talentnya yaitu explorer, competitive, equitable, autoritatif, dan structure. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman semua boleh ketik di kolom chat. Apakah Anda memiliki talent yang sama dengan Bunda Isya untuk top talentnya? Boleh ketik di sana mana yang sama. Atau boleh jadi kesamaan di bottom talentnya, boleh ketik juga. Atau boleh jadi kebalikannya, boleh beri informasinya. Mari kita akan sama-sama mencari tahu, menggali bagaimana algoritma talent DNA, spiritual DNA dari Bunda yang kita sayangi, seperti apa berlaku dalam kehidupan kesehariannya, langsung dipandu dengan coach talent DNA kita yaitu Coach Uwi. Monggo Mbak Uwi, kami persilahkan. Terima kasih Kak Eka. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah hadir di studio Menara 165 hari ini. Jadi dalam 30 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol Bunda. Wi akan mengajukan beberapa pertanyaan, nanti Bunda kita pengen dengar sharing Bunda tentang pengalaman yang sudah Bunda lalui. Dan hadir juga di studio kita para sahabat, ada Pak Aris Mufti, ada Bunda Winnie, ada Bunda Yuli, ada Ayah Darwis, ada Coach Robi. Jadi nanti kita mau dengar juga nih apa yang pernah mereka lalui, apa kesan-kesan dari para alumni yang hadir di studio selama ini, selama berinteraksi dengan Bunda Isya ya. Oke, baik Bunda sekarang usianya berapa? 73 tahun, sebentar lagi 74. Wah, kapan ulang tahunnya nih? Tanggal 23 Januari. 23 Januari ya. Bagi Bapak Ibu di Zoom yang mau kasih kado buat Bunda Isya tanggal 23 Januari ya. Ulang tahun yang ke-74. Tapi Bunda terlihat awet muda. Aduh Masya Allah. Ya. Terlihat seperti belum 73 tahun. Bunda boleh cerita saat ini Bunda kesibukannya apa? Assalamualaikum Bapak Ari Ginanjar. Pak Ari, terima kasih sudah hadir langsung dari Tanah Suci. Sudah mendampingi ya sesi kita di Assalamualaikum Pak Ari, Masya Allah bisa hadir. Oke, terima kasih Pak Ari, izin kami sambil lanjutkan. Oke, Bunda sekarang kesibukannya apa di usia 73 tahun? Saat ini setelah pensiun tidak terlalu sesibuk dulu ya. Tapi alhamdulillah Bunda sudah mendapat kesempatan dari orang-orang hebat untuk melakukan sesuatu yang manfaatnya untuk sesama. Nah jadi ya Bunda senang aja menyibuk-sibukkan diri lah gitu ya. Seperti saat ini di SU lagi membantu kan nanti tahun 29 Pak Ari mau soft launch buku ketiganya tuh. Nah, jadi ikutan sibuk gitu kan. Tanggal 1 Oktober mau hari kesaktian Pancasila di Car Free Day. Nah, membantu Jabodetabek ya, Kartu Jabodetabek ikutan sibuk kayak gitu aja. Dan ngurusin cucu. Ini cucu saya yang hadir di sini Atala. Hai Atala. Oke, jadi Bunda saat ini meskipun sudah purna bakti, namun masih sibuk di kegiatan-kegiatan di komunitas ISQ. Ya. Tadi Bunda cerita lagi sibuk mempersiapkan soft launching buku ISQ, kemudian mengumpulkan alumni untuk hadir di acara Car Free Day. Ya. Selain itu apalagi Bunda kegiatan-kegiatan yang Bunda terlibat? Apa ya? Kegiatannya ya Bunda ada satu lagi yayasan
Orbit Hasri Ainun Habibie yang didirikan oleh almarhum Pak Habibie dan almarhum Ibu Ainun dan Bunda sebagai salah satu pendiri. Dan di sana juga Bunda mencarikan beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu juga, tapi berprestasi baik akademis maupun non akademis. Jadi salah satu kegiatan Bunda juga di sana. Dan ya di sekitar rumah Bunda sendiri, di lingkungan RW ya, Bunda di sana sebagai penasihat RW dan penasihat TKM di masjid. Mungkin karena usia sudah sepuh lah diajak-ajak seperti itu. Sehingga di usia sekarang Bunda tidak pernah merasa kesepian ya. Karena ya banyak teman seperti teman-teman sahabat-sahabat yang hadir di sini ya. Jadi ya itulah ditambah dengan gurunda kita ya yang sering memberikan kesempatan ya Pak Ari kepada Bunda. Alhamdulillah mudah-mudahan ada manfaatnya buat Pak Ari dan khususnya ESU secara keseluruhan di seluruh Indonesia. Bunda tadi Bunda cerita Bunda membantu persiapan launching bukunya Pak Ari, Bunda mengumpulkan alumni di acara Car Free Day, Bunda juga aktif di yayasan gitu ya, untuk Yayasan Orbit yang memberikan beasiswa, dan Bunda juga aktif di SQ Business School ya, sebagai salah satu punggawa untuk program fellowship. Sebenarnya apa yang mendorong Bunda terlibat dalam kegiatan-kegiatan? Biasanya kegiatan seperti apa yang Bunda ikutin? Atau Bunda say yes, oke nih, saya terlibat, yang ini enggak, yang ini saya oke. Itu biasanya kegiatan yang seperti apa? Barangkali kalau kita ini, Bunda mengulang sejak awal dulu ya. Baik. Jadi yang saat pertama Bunda terjun ke masyarakat, Bunda bersama Pak Abu Rizal Bakri di Bakri Group. Nah disitulah Bunda banyak digojlok lah ya, digojlok dapat nilai-nilai khususnya keberanian. Nah, itu dari Pak Ical saya kok sebut beliau. Jadi bayangkan Bunda masuk di Bakri tahun 73 dan bahkan 73 Bunda udah di Bakri ya? Iya, belum lahir kan. Nah, jadi Bunda kerja di Bakri, mula-mula membantu ayahandanya almarhum ya, Bapak Haji Ahmad Bakri. Dan tahun 74 saat Pak Ical, waktu itu Pak Ical belum jadi direktur, nah saya langsung bantu Pak Ical. Di situ banyak sekali pengalaman-pengalaman ya yang saya belajar banyak sekali dari Pak Ical ya, khususnya mengenai keberanian dan kalau Pak Ical ingin melakukan sesuatu itu saya harus bisa melakukannya. Mungkin itu juga ya yang terbawa sampai sekarang. Kalau orang-orang menyebut Bunda itu kalau ada maunya itu harus terjadi. Saya pikir itu banyak pengaruh dari nilai-nilai yang Pak Rizal berikan ya. Selain motivasi-motivasi juga dari almarhum ayahanda Bunda dan almarhum Ayah Latif ya sebagai suami Bunda. Jadi dengan keberanian ini dan ingin melakukan sesuatu yang tidak bisa kadang-kadang tidak bisa dicegah ya, tapi tentu nilainya yang beneficial untuk orang banyak gitu. Harus bermanfaat ya Bu? Harus bermanfaat gitu kan. Nah alhamdulillahnya Allah memberikan cara atau way of life ya, bahwa Bunda harus lakukan bersama. Kalau kita bilang duniawi ukhrawi, nah kalau itu baik sebagai profesional di kelompok usaha Bakri maupun Bunda harus juga mempunyai kegiatan di luar yang itu tadi ada sociable ya. Nah jadi kenapa gitu ya? Karena kalau Bunda pikir, kan kita kan kadang-kadang banyak tantangan-tantangan ya. Apalagi kita sebagai wanita tuh kadang-kadang hambatannya banyak sekali gitu. Kadang-kadang bapak-bapak tuh sebagai atasan kita kadang-kadang suka banyak ininya lah gitu ya. Nah jadi Bunda kalau merasa ada hambatan di situ, banyak kegiatan sosial. Jadi itu sangat penting buat Bunda. Sehingga pada waktu
kalau di waktu di Bakri itu Pak Isal memberikan apa namanya kesempatan banyak sekali. Jadi kalau di Bakri karena itu perusahaannya Pak Ical, jadi saya lebih leluasa ya. Jadi saya mau bikin apa gitu, Pak Ical bilang mau bikin sholat Jumat di di ground floor, nggak ada yang dukung. Pak Ical bilang lakukan, saya dukung. Bikin majlis salim, bikin pengajian, itu Pak Ical sangat mendukung. Kalau kayak gitu biasanya Bunda diminta atau inisiatif Bunda sih? Lebih seringnya biasanya nggak tahu ya, terus keluar ide aja gitu ya Bun ya? kepingin gitu. Jadi main langsung aja ke Pak Ical karena Pak Ical selalu dukung bikin majlis taklim, bikin segala macem gitu ya. Dan juga ada hal baiknya juga, tapi juga yang sebetulnya sih challenging ya. Misalnya Pak Ical tuh nyuruh saya dalam waktu 1 minggu bikin ngumpulin anak yatim 5.000 orang, harus dikasih duit, harus dikasih itu apa paket. 5.000 orang dalam 1 minggu harus dikumpulin di Masjid Atin. Terus gimana caranya Bunda lakukan? Caranya saya kan nggak bisa bilang enggak. Nah caranya saya telepon semua CEO Bakri Group, saya suruh kumpulin duit sesuai dengan itu apa perusahaannya. Saya kumpulin semua, saya suruh mereka bikin packagingnya segala macam, saya suruh mereka bawa ke Atin. Sesudahnya baru kasih bon, baru Pak Ical yang bayar. Oh gitu. Gitu kan. Jadi leluasa. Tapi waktu di Kadin, Bunda nggak leluasa. Ada satu yang selalu menghalangi Bunda, atasan Bunda. Nah kalau Bunda lagi gitu, Bunda tinggal ke depan ke rumahnya Pak Habibie. Nah Bunda sharing, ngadu, curhat sama almarhumah Bu Ainun gitu. Jadi ada manfaatnya gitu. Jadi Bunda nggak pernah strategi ya, stres gitu. Iya. Baik, Bapak Ibu di sini menarik tadi apa yang disampaikan oleh Bunda Isya ya, yang coba Wi tangkap. Pertama, Bunda Isya, inisiatif-inisiatif yang Bunda lakukan itu bukan karena diminta, tapi karena ada sebuah yang terbertik di kepalanya Bunda dan Bunda akan langsung eksekusi, mencari jalan untuk mengeksekusi itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan talent DNA-nya Bunda Isya, itulah yang disebut dengan inisiator ya, ada yang berwarna merah. Jadi inisiator itu adalah orang-orang yang secara cenderung perilakunya, dia tidak menunggu instruksi Bunda. Jadi kalau ada ide, dia akan langsung eksekusi. Istilahnya tuh sat-set gitu. Wah kalau ada apa-apa tuh sat-set. Nah, kalau Bunda udah mulai, kepalanya Bunda tuh berputar. Kalau Bunda berputar, siapa yang bisa saya hubungi ya? Siapa yang punya dana, siapa yang punya tempat, siapa yang bisa menghadirkan peserta, maka itu didorong oleh talenta Bunda yang disebut dengan kolaborator. Jadi Bun, kalau orang kolaborator ini, kalau lihat ada project tuh, dia lihat, wah saya harus telepon yang punya gedung nih. Oh, selain yang punya gedung, saya harus telepon yang punya dana. Selain punya dana, kemudian dia akan cari yang bisa mensupport acara. Jadi secara otomatis akan langsung mengkoneksikan orang-orang yang punya resource yang bisa mensupport tujuan kita. Jadi kalau kolaborator, dia mengkoneksikan orang-orang yang bisa mensupport untuk sebuah tujuan. Nah, benar nggak nih Bun? Biasanya Bunda pasti tujuannya lebih banyak tujuan sosial. Apa ya, sosial juga nggak ini ya. Bermanfaat misalnya kan kayak tadi. Misalnya kayak gini, Pak Ari bikin ilmu coaching, kan? Terus Bunda disuruh-suruh nggak mau juga. Akhirnya Bunda dipaksa oleh Coach Dining, karena ikut. Hari pertama tuh udah langsung aja keluar, ini nanti kita bikin rumah coaching seluruh Indonesia. Betul. Nah terus saya pilih coach-coach senior, beberapa ada di sini. Ada Coach Winan, ini beliau mantan sekjen DPR loh, bayangin. Ada Coach Mayang di sini ya, beliau senior juga di BPPT waktu itu, sama dengan Pak Habibie ya. Di sini ada Coach Juli juga, alumni lama banget gitu kan. Ada Coach Robi, ketua FKA bidang infrastruktur, ya kan. Nah di sini ada guru saya, Dr. Aris Mufti, Dewan Pakar ISU dan Ayah Darwis. Nah
Jadi saya mikir, jadi gimana caranya ya? Akhirnya saya pilih coach senior ini, saya dekatkan dengan Pak Ari dan sekarang jalan mereka semua, para coach ini, ya. Dan kita bisa ke Mabes Polri, kemana-mana, TNI semua kan. Nah jadi saya pikir itu bukan sosial ya. Jadi, Berdampak tadi yang Bunda bilang. berdampak buat orang lain. Saya sendiri sudah nggak muncul lagi, tapi mereka udah kemana-mana nih, udah tahu tiba-tiba ada di mana gitu ya. Pak Ari tinggal ngarahin. Jadi seperti itu barangkali ya. Jadi Bunda akan terlibat di kegiatan-kegiatan yang berdampak, bermanfaat gitu ya Bun, yang ada kontribusinya. Dan Bunda akan melibatkan orang, tetapi Bundanya nggak muncul ya Bun ya? Iya, nggak suka. Nggak suka. Biasanya Bunda apa yang Bunda lakukan kalau ada tim yang Bunda bentuk nih? Kalau Bunda bentuk, Bunda udah bikin arahan segala macam, udah Bunda mundur. Bunda mundur. Bunda awasin dari belakang. Bunda awasin dari belakang. Kalau udah sukses, baru deh Bunda minta sama yang di atas. Untuk apa? Untuk keberkahan, untuk hidayah, untuk bekal pulang ya. Itu karena kalau kita minta aja sama Allah sampai kita nggak berbuat sesuatu, ya kan malu juga ya gitu. Tapi bukan karena kita baik. Nah hal-hal seperti itulah yang kadang-kadang orang merasa aneh. Nanti Coach Uwi bisa tanya kepada yang hadir sini juga kepada anak saya ya. Itu dianggapnya sama orang aneh. Kenapa sih? Biasanya kan orang tuh kalau bikin sesuatu kepengen tampil, kepengen diakui gitu kan. Tapi Bunda nggak mau. Karena kenapa? Logikanya gini, kalau kita udah berbuat semuanya, orang pasti kan akan memberikan pujian-pujian. Sementara pujian-pujian itu kan ranahnya Allah, bukan zonanya kita lagi, gitu loh. Jadi itulah gitu ya, tapi bukan berarti semua orang yang berinisiatif itu harus di belakang layar terus. Ada yang memang harus di depan. Kayak banyak teman-teman kita yang lain seperti Bunda Lea gitu ya, di depan. Nggak apa-apa gitu, tapi sesuai dengan porsinya masing-masing. Barangkali begitu ya, ya. Jadi Bunda akan terlibat di kegiatan yang memberikan dampak, memberikan manfaat, ada kontribusinya. Kemudian pada saat pertama nih, Bunda tadi langsung punya ide dan langsung eksekusi. Pada saat Bunda eksekusi, Bunda akan memilih orang-orang yang punya resource untuk digabungkan. Dan Bunda akan pastikan kegiatan itu bisa berdampak dan bermanfaat. Kemudian Bunda nggak maju sendirian ya Bun. Bunda akan dorong orang-orang ini untuk maju gitu. Dan Bunda akan support di belakang. Dan pada saat ada sebuah keberhasilan, maka Bunda akan tonjolkan keberhasilan dari tim. Nah karena buat Bunda sebagai seorang developer, nah ini orang-orang developer nih Bunda. Developer itu adalah orang yang ingin mengembangkan orang lain, yang ingin melihat kesuksesan orang lain. Secara otomatisnya orang yang developer itu kalau lihat orang, wah ini bisa gue kembangin gimana nih? Ini bisa saya majukan bagaimana? Nah itu juga kenapa Bunda tadi ya Bunda sangat bahagia gitu waktu menceritakan pertemuan Bunda dengan mahasiswa ISQ Business School di Live. Dari mata Bunda tuh berkaca-kaca gitu, berbinar-binar pada saat Bunda menceritakan orang yang berhasil Bunda kembangkan. Orang yang berhasil Bunda bikin maju dan berprestasi. Karena itu adalah dorongan seorang developer. Dan tadi pada saat Bunda memilih aktivitas, Bunda memilih mana yang bisa memberikan dampak dan berkontribusi. Karena adalah dorongan Bunda sebagai seorang signifikan. Jadi signifikan itu bukan nggak selalu bahwa orang itu ingin tampil. Tapi signifikan itu adalah orang yang ingin memastikan apa yang dia lakukan itu bisa berdampak dan berkontribusi terhadap sesuatu yang lebih besar. Karena Bunda signifikannya bergabung dengan developer, maka Bunda ingin berkontribusi untuk mengembangkan orang yang Bunda temuin. Orang yang Bunda temuin itu akan Bunda pastikan bahwa mereka maju, tumbuh, dan berkembang. Nah ini agak sedikit berbeda ya Bunda, izin saya jelaskan kepada peserta. Apabila signifikan itu berkolaborasi dengan talenta yang lain, misalnya self-confident. Nah, atau dia adalah orang yang goal getter. Perilakunya akan berbeda munculnya Bun. Tapi kalau Bunda walaupun signifikan, karena ketemunya sama developer, jadi dan kolaborator, Bunda ingin memberikan kontribusi itu bersama.
dan mengembangkan orang lain. Ini kalau dibaca dari talentanya ya Bunda. Bunda boleh cerita apa yang Bunda rasakan saat ini? Speechless ya. Selama ini seringkali Bunda kalau melakukan sesuatu itu orang menganggapnya aneh. Sampai terkadang Bunda pikir, am I normal? Gitu ya. Jadi waktu Bunda baru selesai ikut tes DNA, yang Pak Ari sudah suruh berkali-kali, tanya Bunda berpikir, udah tua ini, udah terlambat deh mau dikembangin apanya gitu ya. Tapi pada waktu Pak Ari suruh Bunda talk show dengan Bunda Lea, jadi Bunda ini datang ke UI ya, Bu yang minta dites. Dari situ Bunda kaget sekali bahwa Allah memberikan talenta seperti itu sama Bunda. Yang Bunda sendiri tidak mengetahui sama sekali baru di usia 73 tahun ini bahwa Allah tiupkan ruhnya sekaligus potensi tadi kepada Bunda gitu ya. Yang Bunda tidak menyadari sebelumnya gitu. Dibilang aneh-aneh, makanya Bunda nggak mau lagi di tes-tes lagi begitu gitu ya. Jadi dampaknya bagi yang orang-orang seusia Bunda maupun yang lebih tua, tidak ada kata terlambat. Untuk Bunda manfaatnya setelah Bunda tahu ini, Bunda bisa berintrospeksi ya. Sekian banyak 45 talenta yang Allah berikan kepada kita gitu. Dan banyak sekali yang belum kita lakukan. Jadi bagi yang sudah berusia di atas Bunda maupun yang di atas 60 ke atas, tidak ada yang terlambat untuk kita melakukan tes DNA sehingga kita tahu apa saja sih potensi hebat yang Allah berikan kepada kita yang belum kita lakukan. Sehingga insya Allah dalam usia menjelang 74 ini barangkali Bunda akan merenung, akan lebih lagi menekuni apa sih fitrah yang Allah berikan kepada Bunda yang Bunda belum melakukan kepada orang lain. Begitu. Masya Allah. Kalau itu tadi dengan orang tua ya. Kalau dengan anak-anak, kebetulan ya bapak-bapak ibu-ibu. Saya kemarin di lift ketemu sama 4 anak mahasiswa SB Business School semester 3. Santun-santun mereka menyapa Bunda dan mengantar Bunda di lift. Terus Bunda iseng, udah tes DNA belum? Gitu kan. Udah Bunda. Kamu apa ininya? Aku sociable katanya. Oh sama dong kita ya. Dan itu mengatakannya tuh dengan berbunga-bunga gitu ya. Kamu apa? Sama saya juga sociable katanya. Nah, terus kamu apa? Saya troubleshooter. Bayangkan bapak-bapak ibu-ibu, anak semester 3 sudah tahu bahwa dia punya potensi troubleshooter. Jadi gimana tuh nanti bisa kita bayangkan anak itu akan menjadi troubleshooter dimanapun dia berada. Dan dia akan berani karena dia sudah tahu bahwa potensi itu memang diberikan oleh Allah. Kalau Bunda kan terlambat udah 73 tahun. Kalau ini anak semester 3 gitu ya, bisa jadi troubleshooter. Yang satunya problem solver. Sementara kita udah jadi itu di dalam manajemen setelah Bunda baru belajar kayak gitu saat kita jadi direktur di Kadin Indonesia baru tahu gitu. Anak-anak ini di semester 3 mereka udah tahu. Jadi kita bisa bayangkan ya Bapak-bapak Ibu semua. Bayangkan itu nanti anak masa depan anak-anak SU Business School. Nah barangkali di sini Bunda juga ingin nyelipin. Oleh karena itu makanya gurunda kita Pak Ari baru saja meluncing kegiatan yang sangat mulia fellowship program ya di mana Bunda ikut terlibat di dalamnya juga
untuk bagaimana memberikan kesempatan kepada putra-putra daerah yang tidak mampu tapi berprestasi akademis dan non-akademis. Lagi-lagi seperti di orbit. Jadi ketemu terus. Jadi Bunda di school kayak kembali ke habitat gitu ya. Mereka bisa sekolah di sini dan di sini digembleng langsung sama Pak Ari. Disiplin ilmu juga dan karakternya juga. Apalagi dalam waktu dekat Pak Ari akan membangun Universitas Ginanjar ya. Betul. Makin hebat ya. Jadi bayangkan itu anak-anak kalau pulang kembali ke daerah apa yang akan mereka buat daerahnya. Gitu kan? Nah itu yang terus kita membuat kita semangat gitu. Bukan karena Bunda baik atau apa, bukan ya, karena Bunda baru dengar dari Coach Uwi bahwa oh Allah titipkan itu ternyata. Jadi Bunda jalanin dulu, tapi ibaratnya kalau di dalam ini kan teorinya baru Bunda tahu belakangan. Tapi setelah Bunda realize bahwa masih banyak hal yang belum Bunda lakukan. Gitu. Bun, tadi itu menarik kan Bun, kalau Bunda ketemu orang atau bikin tim, Bunda itu lebih banyak memajukan orang lain gitu. Abang Bunda nggak pengen tampil Bun? Kalau nggak diperlukan buat apa kita tampil? Kan nanti ngambil ranah itu lagi. Ini juga begitu aja, kadang-kadang nih Coach Winan, Coach Mayang nih sering muji-muji kayak gitu kan. Nah, saya ingat dulu ya, almarhumah Ibu Jenderal Nasution. Kita masih ada hubungan keluarga. Waktu beliau dapat hadiah Magsaysay gitu ya. Terus Bunda bilang, "Tante selamat ya. Kamu lagi ikut-ikutan orang lain kasih selamat sama Tante. Tahu nggak, gara-gara kamu kasih selamat udah dicoret itu di buku besar Tante di sana." Itu Bunda nggak bisa lupa. Jadi orang setulus beliau gitu, nggak mau dikasih selamat gitu kan, gitu. Jadi Allah memberikan kebahagiaan unik sebenarnya ya. Bagian yang lainnya ingin tampil, diberikan kesempatan tampil. Yang nggak mau tampil, ya nggak usah tampil. Tapi pada saatnya. Tapi dipastikan ada kontribusi ya Bun di situ ya. Tapi yang Bunda heran, gitu ya. Yang Bunda heran, mungkin yang lain yang punya sama seperti Bunda di yang tadi ya, kolaborator ini dengan ini. Itu sudahnya. Bukan manusia lagi yang kasih ini sama kita. Jadi nanti tiba-tiba Allah ngangkat kita ke atas. Di mana semua orang lihat. Di situ Bunda bilang, ya Allah, aku tahu Engkau di sini ya Allah. Engkau angkat. Kadang-kadang kan, kalau misalnya Bunda pernah waktu Pak Habibie jadi presiden, beliau ulang tahun. Beliau tidak mau dibilangin sebagai presiden. Beliau mau dibilangin sebagai fotografer profesional. Bu Riti siapa? Darwis Riyadi. Terus Ibu Ainun panggil saya, Bu Isya jadi ketua. Coba, kenapa enggak saudaranya kok Bunda gitu ya? Main Bunda ya nggak tahu apa-apa, Bunda masih di Bakri. Bunda nggak tahu apa-apa, Bunda dikasih kesempatan untuk bicara seperti itu gitu. Sambil gemetar, sambil apa ya di depan presiden ya, Presiden Indonesia gitu kan. Nah, itu kan hal-hal seperti itu. Terus Bunda lihat lagi ada Pak Isa lagi di situ kan, ada pengurus Kadin senior di sebelah sini, apalagi yang nakutin, dubes kan. Terus Bunda suruh ngomong, nggak boleh ngomong, beliau presiden kan, nggak boleh secara protokol kan. Akhirnya dengan gemetar-gemetar gitu kan, Bunda disuruh ngomong, itu kayak ada yang ini aja. Waktu Bunda gemetar, Bunda lihat Ibu Ainun senyum gitu ya, jadi menambah ini kan. Nah, setelah itu di situ setelah selesai, terus Pak Izal bilang istrinya, kata Dincal tadi, kok si Isi bisa ngomong kayak gitu sih, dari mana? Nah kan hal kayak gitu, padahal akunya sendiri takutnya kayak begitu gitu kan. Nah jadi udah deh, yang nggak perlu tampil nggak usah tampil, nanti biarin Allah yang tampilin. Oke, ini menarik sebenarnya Bun. Ya, Bunda tuh ngerasa nggak bisa ngomong, tapi sebenarnya Bunda punya talenta artikulatif. Baru tahu sekarang. Jadi kalau orang-orang yang artikulatif, dia mampu menyampaikan pesan dan mudah difahami. Dan kemudian Bunda itu advisor. Jadi kalimat-kalimat yang Bunda sampaikan itu adalah secara persuasif menasehati orang lain. Dan kalau dilihat di sini, Bunda itu kan bottomnya otoritatif. Jadi kalau bottomnya otoritatif itu, tapi di top talentnya artikulatif advisor,
biasanya pembujuk ulung, Bun. Jadi pasti bapak-bapak ibu yang hadir di studio ini tanpa sadar dibujuk nih sama Bunda Isya untuk hadir. Tapi ayah terbawa ya. Jadi seringkali kita kalau berinteraksi sama Bunda gitu ya, Bunda itu yang keluar adalah nasihat, ide gitu, usulan gitu Bun. Dan itu tuh kayak mengalir aja. Karena Bunda adalah orang yang artikulatif, yang mampu menyampaikan apa yang Bunda pikirkan itu di dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk komunikasi. Dan karena Bunda artikulatif dan advisor, maka bentuk komunikasinya itu persuasif, asertif, tidak memaksa, tetapi tanpa sadar menjerumuskan. Ya, kalau berbeda nih Bun, kalau Uwi artikulatif sama courageous. Uwi bicara artikulatif sama kayak Bunda, tapi agak maksa karena Uwi kombinasinya dengan courageous. Sebaliknya Bunda, otoritatifnya di bottom. Jadi Bunda nggak maksa gitu, komunikasinya kayak membujuk. Nanti kalau misalnya sekarang enggak dibujuk lagi, kalau misalnya enggak dibujuk lagi, sampai akhirnya mereka say yes. Kalau Uwi karena artikulatif courageous, lo mau nggak? Lo mau ayo sekarang, kalau enggak gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di bottom talentnya Bunda itu kan juga structurednya. Jadi kadang Bunda menyampaikan sesuatu itu bisa random gitu Bun. Bunda lagi ngomongin sesuatu, tiba-tiba muncul ide baru. Kenapa nih Bun ketawa? Jadi Bunda lagi ngobrol nih ya, Bapak Ibu sekalian ya. Lagi ngobrol sama Bunda Isya, kita lagi ngomongin fellowship. Tiba-tiba ada yang melintas tuh di pikirannya Bunda Isya. Kan inisiator ya, langsung disampaikan. Dan kita tuh kadang, ini apa hubungannya ya sama yang tadi gitu. Nah itu kita harus paham sama Bunda. Karena Bunda bottom talentnya adalah structure. Jadi kadang ide-ide itu disampaikan meskipun tidak secara kronologi, struktur, struntun gitu. Nah tadi kalau Bunda sampaikan, kena Tanwi tanya ya, emang Bunda gak pengen tampil gitu kan? Atau Bunda ya biar aja mereka yang maju. Yang penting antara Bunda sama Allah. Karena Bunda kompetitifnya di nomor 40, berapa ya itu? 42. Kan ada 45 tuh Bunda, kompetitif tuh nomor 42. Artinya Bunda tidak membandingkan diri Bunda dengan orang lain. Jadi Bunda gak terserah aja orang maju, yang penting signifikannya Bunda. Yaitu apakah yang saya lakukan bisa berkontribusi atau enggak. Jadi itu yang membuat Bunda tadi memajukan orang, senang kalau orang lain maju karena Bunda tidak didorong oleh talent kompetitif. Bunda tidak membandingkan diri Bunda dengan orang lain. Yang penting adalah antara Bunda dengan Allah. Tadi yang Bunda jelaskan. Do you feel is it you? Ya, itu mungkin anak Bunda tuh yang tahu. Kayak nah sekarang tuh ya, di sini hadir ya. Ada Bunda Winnie. Boleh ya kita dengar nih kira-kira dari Bunda Winnie yang selama ini udah kenal Bunda Isya sama Bunda Winnie udah berapa tahun? Wah, udah sahabat puluhan tahun. Udah sahabat puluhan tahun ya. Boleh Eka kita kasih kesempatan buat Bunda Winnie untuk menyampaikan kira-kira apakah talentanya tadi yang saya jelaskan menggambarkan Bunda Isya dan apa kejadian-kejadian menarik bersama Bunda Isya ya. Baik, terdengar suaranya? Terdengar. Baik. Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Isya yang saya hormati dan saya sayangi, Pak Wi, yang selalu sukses. Alhamdulillah, saya kenal Bunda Isya udah lama, mungkin 20 tahunan ya, awal 2000. Kenalnya pastilah di ESQ ya. Kemudian saya banyak belajar dari Bunda Isya, yaitu salah satu perempuan luar biasa di ESQ. Nah, apa yang saya dapatkan dari beliau? Beliau itu punya gagasan. Karena saya kebetulan seorang dokter, gagasannya tentu di bidang kesehatan. Nah, kesehatan untuk siapa? Tentu untuk komunitas ESQ.
diawali demikian. Nah, kemudian beliau colek-colek saya nih, Mbak Wi, ayo kita bikin program peduli kesehatan gitu. Nah, beliau yang udah cerita A to Z-nya begitu, ada apa aja tentang program peduli kesehatan. Ya, kita mulai dari kegiatan tentang melihat kesehatan bagi masyarakat. Nah, terus beliau bilang, yuk kita bikin, nanti kita bilang sama Pak Ari gitu. Bu Winnie aja yang ngomong, idenya gini. Gitu. Saya bilang, ini idenya Bunda, kenapa mesti saya? Saya mah supporting aja, saya dengan teman-teman begitu. Ya itulah Bunda yang saya kenal, orangnya sangat punya pemikiran yang luas. Nah, kemudian beliau langsung gerak cepat, gercep kalau istilah sekarang, sat, akhirnya kita bikinlah peduli kesehatan setelah disetujui Pak Ari dengan melatih berbagai training baik itu untuk para dokter, kemudian para perawat, ya kita sudah bikin beberapa pada pertemuan kita tahun 2000 itu. Jadi nggak sampai berapa bulan dari idenya langsung jalan. Jadi yang dapat saya lihat di sini, Bunda itu orangnya sesuai dengan tagline-nya Nokia. Connecting the people. Connecting people ya. Ini nih Bunda Isya nih gitu ya. Langsung ada alumni yang direktur rumah sakit ini, ada alumni yang kerja di rumah sakit mana, lalu kita garap rumah sakit. Itulah yang langsung dikerjakan oleh Bunda Isya. Idenya benar-benar dari beliau. Saya belajar sekali dari beliau bahwa harus berbagi. Jadi menurut saya beliau juga punya sociopreneur yang sangat bagus sekali, dan beliau menyampaikannya tuh berapi-api namun lembut seperti tadi Mbak Wi bilang. Akhirnya kita tiba-tiba kita terjerumus saja gitu ya Bunda ini ya. Seperti itu ya. Akhirnya kejadian pelatihan itu memberi dampak sehingga beberapa rumah sakit akhirnya memang meminta juga pelatihan atau training ESQ begitu, dimulai dari para pimpinan rumah sakit. Saya kira itu. Terima kasih Bunda Winnie, boleh tepuk tangan ya. Tadi yang menarik yang disampaikan Bunda Winnie bahwa tagline-nya Bunda itu adalah connecting people. Jadi connecting people itulah seorang collaborator yang tahu bagaimana menghubungkan orang yang punya resource yang berbeda-beda untuk sebuah tujuan. Dan tadi Bunda Winnie juga menjelaskan tentang Bunda yang sociopreneur. Sociopreneur ini adalah kombinasi dari seorang yang generous dan seorang yang sociable. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, generous itu adalah orang yang secara otomatis akan membantu orang lain. Jadi nggak bisa lihat orang lain susah. Kalau ada yang kekurangan akan dibantu, kalau ada yang kesulitan akan dicarikan masalahnya. Apalagi Bunda juga seorang fixer dan sociable. Jadi sociable ini orang yang punya jaringan luas. Jadi kalau Bunda, ini bedanya Bunda sama Wi ya, karena Wi sociable-nya nomor 45. Kalau Bunda kalau ketemu orang didatengin Bun, diajak kenalan. Oh kamu di mana? Namanya siapa? Nah, kepala kolaborator bekerja kan? Connecting people. Bunda senang berada dalam lingkungan ketemu banyak orang. Betul Bun? Bunda kalau misalnya sehari aja nggak ketemu atau ngobrol sama orang, kira-kira apa Bun rasanya? Bete kan Bun? Nah, kalau orang sociable, jangan disuruh diem di rumah nggak ketemu orang, bisa sakit. Tapi kalau orang sociable, harus ketemu orang, harus bergaul, ketemu sama manusia. Karena dengan cara itu, sociable itu dapat energi. Sebaliknya, kalau saya sociable-nya di nomor 45, jangan suruh saya ketemu manusia. Semakin ketemu manusia, saya semakin kehilangan energi sebenarnya Bun. Jadi kalaupun iya ini karena didorong oleh talent yang lain ya, tapi habis ini saya kayak capek banget gitu. Ya jadi karena kombinasi generous dan sociable, itu tadi yang disebut sama Bunda Winnie ya sebagai seorang sociopreneur. Jaringannya luas, kemudian juga Bunda bagaimana selalu membantu, caranya memikirkan membantu orang lain.
Yang kenal Bunda Isya di chat boleh call ketik setuju atau setuju banget atau setuju. Nah, cuma ada dua ya pilihannya, setuju atau setuju banget. Setuju atau setuju banget, betul. Oke, di sini hadir juga Putri Bunda Pia. Boleh kita dengar Pia kesan-kesannya tentang mama. Saya pengen tanya deh, mama itu suka dibohongin orang, sering dibohongin orang nggak sih Pia? Silahkan Pia. Halo, Assalamualaikum Mbak Wi. Waalaikumsalam. Oke, cepat banget jawabnya sih Mbak Wi. Sering. Sering. Nanti ya kita lihat kenapa mama suka dibohongin orang. Oke, iya kalau ngelihat dari top 10-nya Mama dan bottom 5-nya Mama sih benar-benar hampir 100% menggambarkan Mama sih Mbak Wi. Jadi hampir 40 tahun hidup aku gitu ya. Ketika kan Mama adalah salah satu yang membentuk aku. Betul. Dan kakak ya. Cuman ada beberapa hal yang memang ketika aku besar udah mulai bisa memilah, oh ini yang nyaman buat mama, yang diajarkan mama, ini yang nyaman buat aku, ini yang mungkin belum terlalu nyaman. Itu lebih ke arah personality. Karena pas semakin gede tahu, oh iya mama dan Pia adalah dua pribadi yang berbeda. Setelah tapi aku mengakui hampir semua big decision in my life itu dipengaruhi oleh cara mama berpikir. Cuman mungkin udah ada tambahan misalnya kayak logika gitu ya. Terus melihat segala sesuatu lebih runut, sistematis. Mungkin itu ketika mama structure itu adalah yang paling terakhir ya. Jadi mungkin itu perbedaan-perbedaannya. Tapi makin gede itu ada beberapa hal yang aku tuh suka ngerasa, mah ini kan dia sayang ya sama mama. Buat Pia gitu yang melihat secara netral dari sebuah konteks situasi, ini udah jelas ujungnya akan kemana gitu. Tadi yang selalu dibohongin ya. Kenapa? Karena kita melihat situasinya, terus kadang juga udah pernah terjadi sebelumnya. Terus kan boleh lah ya kita sebagai manusia kita berhati-hati. Kalau kita sudah tahu ujungnya akan ke situ, kan nggak ada salahnya dong kita hati-hati gitu. Cuman jujur setiap informasi yang aku sampaikan mama tuh terima iya nak, ya udah biarin aja nanti Allah yang nolong gitu kan. Nah dulu tuh aku masih gemes gitu kan. Sebenarnya kan ini nggak perlu terjadi, nolong orangnya boleh, tapi ketika ada dampak negatifnya buat mama kan kalau bisa jangan gitu. Susah sekali dikasih tahu Mbak Uli. Tapi lama-lama aku sudah sampai dalam titik bahwa memang cara mama melakukan sesuatu, merespon sesuatu atau dalam hal membantu misalnya itu ya, itu memang udah out of nggak bisa nggak bisa dibatasin ya, nggak bisa diubah. Nggak selalu menggunakan logika. Karena mama membantu itu punya dorongan yang aku nggak tahu itu apa. Gitu kan, jadi udah pasti dari yang atas. Jadi akhirnya kita kayak stop. Ketika itu memang mama merasa itu bermanfaat buat mama, buat orang, terus mama merasa mama bisa melakukannya, ya kita support aja. Karena Mbak Wi, yang paling wow-nya adalah mama itu tidak merasa begitu Mbak. Jadi itu yang membuat aku dan keluarga ya, sama suamiku juga, sama kakak, kayak misalnya kayak dibohongin orang kan kita kadang suka sedih, atau kayak aduh gimana gitu, sebagai yang sayang sama mama kan sedih, tapi mamanya sendiri tidak merasakan itu Mbak. Jadi kita sudah dalam ini mungkin kalau ngomongin levelnya beda sih gitu. Levelnya beda ya. Secara manusiawi ya Mbak ya. Betul. Karena mama misalnya disakiti atau dibohongin ya udah gitu, lewat gitu aja. Kalau kita kan mungkin ada sedihnya, ada galaunya gitu ya, ada kecewanya. Mama tuh nggak ada. Dan mungkin somehow ya karena itu juga Allah yang kasih ya Mbak Wi. Jadi makanya kita juga tetap kasih perspektif, tapi ujungnya kita nggak larang. Yang penting mama tahu ada circumstances tertentu, possibility-nya begini, tapi kalau mama tetap melakukan nggak apa-apa. Jadi ketika itu nanti terjadi, kita juga udah nggak yang ikut skip gitu ya, karena mamanya sendiri juga nggak ngerasa begitu, Mbak Wi. Jadi makanya kalau dibilang collaborator, generous juga dalam arti kata bukan hanya soal uang ya, tapi mama tuh generous ide, waktu, energi. Itu kalau udah nolongin orang, sampai kadang kita suka bilang, mah nggak capek mah,
yang ditolong ini aja bilang udah cukup. Yang tolongin Tapi aja mama bilang kayaknya- cukup. Tapi kayak karena mama merasa ada yang lebih bagus yang bisa diterima sama orang ini. Jadi ya hal-hal yang itu top 10 itu mendefine mama banget sih. Ya, Oke, terima kasih, boleh tepuk tangan buat sama-sama. Pia. Di sini ada yang menarik nih Bunda tadi yang Pia ungkapkan ya. Bunda itu sebenarnya kalau dalam kacamata anak-anak sering dibohongin dan bisa jadi terjadi berulang. Tapi Bunda tetap aja membantu gitu. Karena itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya forgiving di top 10. Bagi orang yang punya forgiving, dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dia mudah melupakan hal buruk atau hal yang menyakiti yang pernah dilakukan orang lain kepada Bunda. Dan Bunda, orang yang selalu melihat bahwa orang itu pasti akan memperbaiki kesalahannya sebagai seseorang yang forgiving. And not everybody have forgiving in the top talent. Ada yang punya forgivingnya justru di bottom. Bagaimana dia tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain dan kesalahan dirinya. Dan itu akan terus menghantui pikirannya. Tapi it's a different case. Kalau Bunda Isya. Bunda Isya generousnya dan forgivingnya membuat Bunda akan tetap membantu meskipun orang itu pernah menyakiti Bunda. Meskipun orang itu pernah melakukan hal yang sama sebelumnya. Karena Bunda didorong oleh talenta signifikan. Signifikan itu adalah bukan hanya generous ingin membantu, tapi dia ingin memberikan dampak dan ingin berkontribusi. Dan Bunda akhirnya kembali bahwa Bunda bukan orang yang kompetitif, yang penting adalah antara Bunda sama Allah aja. Masya Allah ya, sangat luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Bunda Isya. Dan tadi ya dari apa yang Pia sampaikan, kita juga mendapatkan sebuah insight bagaimana dengan talent DNA bisa membuat anak bisa memahami ibunya dengan lebih clear gitu bahwa ya memang Bunda, that is you, we cannot change you, that is the way Allah give you blessing. Itu adalah cara Allah memberkahi hidup Bunda dengan talentanya kolaborator yang suka mengumpulkan orang untuk tujuan, menggabung-gabungkan potensi yang ada. Bunda dengan talentanya generous, nggak bisa lihat orang susah. Kalau ada orang yang perlu dibantu secara otomatis itu akan dibantu. Bunda dengan sociable-nya yang punya banyak network, punya banyak teman, terlibat dalam berbagai aktivitas. Dan Bunda juga orang yang signifikan. Ingin terus memberikan dampak. Artikulatif, mampu menyampaikan idenya dengan sangat clear. Inisiator, satset, gercep, gaspol, nggak nunggu. Kalau harus sendiri ya udah jalan aja sendiri. Dan forgiving, meskipun orang menyakiti Bunda berulang kali, membuat Bunda sedih, Bunda akan tetap memaafkan dan move on. Dan developer, tadi kita dengar dari cerita Bunda, bagaimana Bunda ingin selalu mengembangkan orang. Advisor, kita seringkali diberikan nasihat sama Bunda tanpa kita sadari, setiap ketemu Bunda yang keluar hanya adalah nasihat-nasihat dan saran-saran untuk bisa memberikan dampak. Dan fixer, kalau ada kondisi yang perlu diperbaiki, Bunda akan datang. Luar biasa bagaimana Allah sudah menganugerahkan ini sama Bunda. Sebelum kita tutup, Bunda ada yang ingin disampaikan? Boleh. Yang di Zoom boleh ada pertanyaan, Eka? Ya, baik Bapak Ibu, teman-teman semua yang berada di Zoom online, jikalau Anda hendak bertanya, boleh gunakan raise hand atau ketik di kolom chat. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Ibu Ratna Iwet. Mohon izin bertanya, apakah 10 top talent merupakan bagian dari soft skill, karakter atau mentality bawaan? Atau juga bisa di-encourage berdasarkan dari bekal ilmu yang diberikan seperti misalkan, kami bisa mendapatkan keberkahan ilmu dari ISQ. Terima kasih. Ratna, Yogyakarta. Silakan. Oke. Baik, terima kasih Bu Ratna untuk pertanyaannya. Jadi kalau kita baca konsep pemikirannya Dr. Ari di dalam buku ISQ dan ISQ Power, talent DNA ini adalah kombinasi dari sesuatu yang nature and nurture. Jadi sesuatu yang memang mentally bring up, jadi secara
kecenderungan perilaku memang itulah diri kita ya, atau membentuk karakter atau mentally bawaan tadi yang Bu Ratna sampaikan. Namun dalam perjalanannya si mentally nurtured naturally karakter ini, karakter yang dibawa sejak lahir ini juga akan dibentuk oleh perjalanan hidup kita. Jadi apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, yang dilatihkan lingkungan kita, itu terkombinasi dengan bagaimana kita dilahirkan. Sehingga kalau ada yang tanya, kalau misalnya saya tes lagi, kira-kira seperti apa, dia kecenderungannya akan tetap sama. Namun kalau kita tahu talent DNA-nya kita, maka ini bisa menjadi soft skill karena kita udah tahu mana yang perlu kita latih dan kita kembangkan. Contohnya saya begitu mengetahui talenta saya secara nature-nya, memang saya adalah orang yang courageous, maka saya berlatih bagaimana mengendalikan emosi, bagaimana mengendalikan cara saya menyampaikan pesan. Dan itu saya bisa gunakan talenta saya artikulatif. Jadi kalau ditanya, kalau berdasarkan konsep pemikirannya Dr. Ari, it's about like 50-50. Jadi bagaimana kita dilahirkan memang seperti itu apa adanya, Allah give us that talents. Dan kemudian dalam perjalanan talents itu diperkuat dengan apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, baik itu melalui sebuah program training, ataukah itu melalui kejadian-kejadian yang kita hadapi dalam hidup kita. Mungkin gitu ya, Eka. Iya. Terima kasih Coach Uwi. Ada satu penanya raise hand Coach Uwi. Boleh, silakan. Pak Hadi Siswanto. Boleh di-unmute Pak Hadi? Terima kasih Coach. Coach Uwi, tadi itu ada top 10-nya Bunda Isya. Bunda maaf saya nggak bisa hadir ke gedung karena tadi terkilir. Bunda ada dari top 10-nya itu ada 7 yang D-nya, kemudian ada 1 N-nya, ada 2 action-nya. Boleh nggak itu dijelaskan Coach Uwi? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Coach Hadi. Jadi kalau tadi ingat penjelasan saya di awal, DNA, D-nya itu adalah drive berwarna biru. Jadi Bunda di sini dorongannya untuk mencapai tujuan itu karena signifikan, ingin memberikan dampak, ingin berkontribusi. Dan Bunda adalah people person. Apa maksudnya people person? Karena dari top 10-nya, 7 diantaranya berwarna kuning atau network. Jadi Bunda ini orang yang sangat dominan, have a very good relationship with people. Karena Bunda 7 dominannya adalah building network atau berwarna kuning. Jadi cara Bunda mencapai tujuan itu melalui keahlian Bunda dalam mempengaruhi orang lain. Dan yang warna merah itu adalah inisiator dan fixer, itu adalah action. Bagaimana Bunda mengimplementasikan apa yang Bunda pikirkan dalam bentuk tindakan. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat di sini, dari dominan top 10-nya Bunda adalah berwarna kuning, so you are a people person. Yang membuat Bunda sampai di tujuan itu dengan cara mempengaruhi orang lain. Jadi Bunda bisa banget tuh. Bunda punya ide, pengen memberikan kontribusi dengan signifikan, kumpulin orang, nanti yang merealisasikan itu adalah orang-orang yang Bunda kumpulkan. Jadi bukan berarti semuanya itu Bunda sendiri yang melakukan ya, karena Bunda bukan orang tipe Bunda yang melakukannya sendiri yang berwarna merah, tapi Bunda melakukannya melalui orang lain. Mungkin demikian Coach Hadi. Coach Hadi ya. Mbak Wi masih ada Coach Fatwa yang raise hand. Boleh silakan. Satu lagi mungkin ya. Bapak Ibu menarik sekali di penghujung sesi kita. Coach Fatwa, monggo silakan. Ya, makasih Coach Eka, Coach Uwi. Wah, Assalamualaikum Bunda Ise. Waalaikumsalam. Oke. Singkat aja Bunda. Saya jadi ingat ya waktu Bunda itu di mentoring untuk certified coach ya. Jadi Bunda ini meskipun sudah senior sekali tapi semangat banget untuk certified waktu itu. Jadi saya jadi sadar nih Coach Wi ya. Waktu itu memang Bunda ini nggak bisa dimotivasi dengan kompetitifnya. Karena kan terbawah tadi ya. Itu bisa ngapain? Ini kan ibaratnya ya Bunda punya prinsip gitu. Nah, yang mau saya tanya ke Bunda Ise, kira-kira dari 10 talent DNA itu mana sih yang paling membuat Bunda Ise akhirnya berhasil ya jadi certified coach? Cara pendekatan mentor yang bagaimana yang buat Bunda Ise akhirnya maju dan semangat? Itu Bunda. Waktu jadi certified coach, mana talenta yang mendorong Bunda? Ya.
Apa ya? Yang pasti nggak mau dibanding-bandingkan ya. Ojo dibanding-banding ke kalau Bunda Isya Betul. ya. Jadi itu bukan tim songnya Bunda Isya, bukan itu. Itu tadi ya yang apa? Yang kemauan kuat itu ya. Kalau tim songnya Bunda Isya kayaknya kita bisa ya. Ya sampai Coach Fatwa bantuin Bunda di Palembang ya waktu itu udah training. Iya. Coach Fatwa mau ikutan training jadi apa? Jadi bantuin Bunda itu ngisi-ngisi waktu itu buat certified ya. Apa sih Bun yang mendorong Bunda di usia 73 tahun masih semangat belajar coaching, terus melakukan proses sertifikasi kan gak mudah ya Bun, harus ada form yang diisi, harus meng-coaching 20 orang sampai kita kebingungan cari asesor buat Bunda Isya ya, takut kualat soalnya yang ada di SQ ya, harus mengakses Bunda. Apa yang mendorong Bunda? Simpel ya, cari bakal pulang. Bunda takut cari bakal pulang, sehingga Bunda kepingin pulang seperti waktu Ayah Latif berpulang ya. Dalam pelukannya Pak Ari, hanya dalam 40 menit, Ayah dibimbing Asmaul Husna dan zikir, dan kira-kira 10 detik mau berpulang, tensi meter menunjukkan angka 165. Masya Allah, jadi Bunda juga ingin menyampaikan kepada seluruh alumni kita dimanapun berada, rajinlah melantunkan Asmaul Husna, jalankan nilai-nilai yang kita dapat di training dari gurunda kita, sehingga nanti akhir pulang kita juga akan indah seperti Ayah Latif berpulang. Dan yakinlah bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan sesuai yang tercantum dalam surat Al-Isra, bahwa kebaikan yang kita lakukan itu bukan untuk orang lain, sejatinya untuk diri kita sendiri. Jadi kalau tadi memberi maaf kepada orang yang bersalah sekalipun melukai hati, tetap karena kebaikan itu adalah untuk diri kita sendiri. Barangkali sebelum berakhir, Bunda ingin menyampaikan terima kasih kepada Gurunda Dr. Ari Ginanjar Agustian yang 23 tahun memberikan kesempatan kepada Bunda, dan Bunda bisa menjalankan segala sesuatu yang bersangkutan dengan talenta yang baru Bunda ketahui, seperti salah satunya di Pak Habibie 2 tahun sebelum beliau berpulang mengatakan bahwa kalau memberikan training, jangan lupa berikan nilai-nilai luhur dalam keluarga. Bayangin seorang mantan presiden mengatakan itu, dan Bunda bisa lakukan di sini, apalagi sekarang ada SQ Business School. Jadi berterima kasih kepada Pak Ari untuk semuanya, dan yang Masya Allah luar biasa banget. Bunda terheran-heran waktu 2 tahun yang lalu Pak Ari memberikan gelar ya, Bunda sebagai Bunda ideologis saat itu di hari ulang tahun Pak Ari. Bunda nggak ngerti kenapa sih nggak Bunda spiritual aja gitu ya, kok panjang banget. Kalau Oma Bunda biologis, kalau Bunda Isya Bunda ideologis, di mana-mana beliau mengatakan itu. Dan sekarang Bunda baru tahu bahwa di 2 talenta Bunda, yaitu di inisiator dan di apa ya satunya lagi, advisor dan developer ya, itu bahwa Bunda sering memberikan ide. Jadi Bunda berterima kasih dan bersyukur bahwa Pak Ari telah mengetahui talenta Bunda, walaupun Bunda lari-lari untuk dicek talenta Bunda, sehingga dalam hati Bunda juga Bunda bersyukur bahwa tidak sia-sia Pak Ari memberikan gelar itu kepada Bunda, karena itu memang sesuai dengan fitrah yang Allah berikan kepada Bunda. Sekali lagi terima kasih Pak Ari. Mudah-mudahan Pak Ari selalu istiqomah dan ilmu talenta ini dapat digunakan dimanapun secara holistik dalam keluarga dan pasangan suami istri yang Bunda baru berdengar katanya di tahun 2022 saja sudah 500.000 yang berpisah. Mudah-mudahan Bunda juga lagi berpikir bagaimana kita mengapproach KUA ya, supaya bagaimana pasangan ini bisa mengetahui sebelumnya
weakness dan positiveness strength dari pasangannya masing-masing, sehingga seperti tadi Mbak Wi bilang bisa memanage ya bagaimana untuk bisa menyamakan persepsi, mensupport pasangannya. Untuk anak-anak seperti tadi Bunda katakan, barangkali tadi di sini ada Coach Hadi tadi ya, guru BK dari 34, dan tadinya sebetulnya saya juga mengundang kepala sekolah Alizar, 2 sekolah yang dekat sekali dengan kantor kita ya, bagaimana supaya anak-anak itu mendapatkan tes talent DNA ini sehingga mereka tidak salah pilih dan tidak hanya menurut paksaan orang tuanya untuk mengambil apapun. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan niatan Pak Ari selanjutnya untuk mendirikan Universitas Ari Ginanjar bisa benar-benar mewujudkan, mengangkat anak-anak kita, anak-anak yang berkarakter, berakhlak, bermoral untuk mencapai tujuan kita Indonesia Emas 2045. Alhamdulillah. Barangkali begitu. Kalau Pak Ari masih ada di sini, terima kasih Pak Ari dan terima kasih kepada semua yang hadir, khususnya di sini yang paling sepuh Ayah Darwis, Dr. Haris Mufti, Ketua Dewan Pakar kita, dan Mbak Bini, sahabat setia aku puluhan tahun, Mbak Yuli, Coach Winan, Coach Mayang, dan khususnya Ananda Via, terima kasih sudah memberikan masukan untuk Mama dan menantu saya Anto dan Cucunda Atala. Juga kepada yang di Zoom ya, Coach Watwa, jangan buka-buka rahasia lagi ya Coach Watwa. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Terima kasih Bunda Isya sudah hadir untuk kita bersama melihat kekuatan dari talent DNA mempengaruhi keberhasilan, kesuksesan, dan perilaku seseorang. Alhamdulillah sudah hadir juga di Zoom membersamai kita. Ada Pak Rinaldi dan juga ada Bapak Ari Ginanjar Agustian, guru kita dari Tanah Suci Masjidil Haram. Dan beliau menyampaikan pesan bahwa di hari pertama pada waktu Dr. Ari sampai di kota Mekah, dan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Imam Masjidil Haram adalah tentang surat Al-A'raf ayat 172. Dan Dr. Ari menyampaikan itulah landasan atau dalil dari talent DNA ini. Dan bagaimana Dr. Ari Pak Ari boleh unmute Bapak? Ya, Pak Ari. Assalamualaikum Pak Ari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Pak Ari. Terima kasih Pak Ari sudah hadir. Doakan Bunda di sana ya Pak Ari. Ya, saya doakan dari Masjidil Haram, semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin. Dipanjangkan umurnya, disempurnakan iman, Islam, ihsannya, disejahterakan dunia akhiratnya, dan juga Mimi ditempatkan dalam Raudhul Jannah, Latif ditempatkan di surga Firdaus, anak cucunya dilimpahkan keberkahan iman, Islam, ihsan, kemudahan dunia dan akhirat, dan dikumpulkan kelak berjumpa Nabi Muhammad SAW. Doa juga saya untuk UI agar semua harapan cita-citanya dikabulkan Allah dan menjadi kekasih Nabi Muhammad SAW. Dan juga kepada semua yang membantu ESQ dari tempat lahirnya ESQ di Masjidil Haram ini, saya doakan semua yang membantu dibalas oleh Allah dengan maghfirah. Sempurnakan iman, Islam, ihsannya, dilimpahkan rezekinya, dan menjadi kekasih Allah dan kekasih Nabi Muhammad SAW. Dan untuk bangsa Indonesia, semoga Allah berikan perlindungan, keselamatan, dan Indonesia Emas menjadi kenyataan. Dan juga kepada seluruh alumni yang setia membantu dengan tulus ikhlas, tidak ada kata lain selain ucapan terima kasih. Dari tempat lahirnya 165, dari tempat lahirnya ESQ di Masjidil Haram 23 tahun yang lalu ketika saya menyerahkan hidup saya. Ucapan terima kasih tak berhingga kepada semua yang hadir di sini, khususnya Bunda Aisyah,
kemudian Ibu Winnie, Pak Aris, semuanya, Coach Fatwa, dan juga Uwi yang setia membantu perjuangan ini. Semoga Uwi, keluarga, nenek, bapak, ibu, semua alumni karyawan-karyawati SQ, suaminya, istrinya, anaknya, cucunya, cicitnya hingga akhir zaman. Semuanya dirahmati, diberkahi oleh Allah. Dari Masjidil Haram saya doakan, dan Allah Maha mendengar, dekat bersama dengan tempat masjid yang disebut-sebut senantiasa dalam Al-Quran. Maaf lahir batin, sekali lagi terima kasih. Semoga DNA ini menjadi cahaya yang membuat manusia semakin dekat kepada Allah, semakin mengenal dirinya, semakin mengenal siapa penciptanya, dan menghargai fitrah yang Allah tiupkan, yaitu talent DNA yang sesungguhnya ruh yang Allah tiupkan, fitrah yang Allah berikan, keberkahan dan kekuatan sebagai rahmat, cahaya bagi semesta. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih, Bapak Ari Ginanjar Agustian langsung dari Masjidil Haram mendoakan kita semua dan Pak Ari menyampaikan. Bunda, bukan kebetulan. Ini bukan kebetulan Bunda. Hanya Bunda yang ketika acara seperti ini langsung ditemaninya dari Masjidil Haram. Masya Allah. Insya Allah Pak Ari. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih. Dari Masjidil Haram hanya Bunda yang dapat khusus didoakan dari tempat yang mulia dan penuh berkah. Tadinya saya sedih, saya pikir Pak Ari nggak ada di Bunda sini. mau doa apa saya aminkan. Doa Bunda Pak Ari aminkan. Bunda doa Pak Ari aminkan. Bunda doa. Pak Ari aminkan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikan usia yang panjang dan barokah untuk guruna kami Bapak Ari Ginanjar. Berikanlah usia yang panjang dan barokah untuk Omah sebagai ibundanya Pak Ari. Dan berikanlah kekuatan, istiqomah dan amanah pada Pak Ari dalam menuntun semua alumni SQ untuk menjalani langkah-langkah yang istiqomah sehingga Indonesia Emas 2045 terwujud. Sekarang sudah terbukti di mana-mana orang mengatakan Indonesia Emas 2045, padahal itu keluar pertama dari lisannya Pak Ari. Semoga Pak Ari tetap istiqomah, tetap amanah, sehat walafiat, dan selalu kuat menghadapi tantangan-tantangan dimanapun berada. Juga ya Allah berikanlah kekuatan kepada seluruh rombongan ESU Tour untuk dapat terus memberikan bantuan pelayanan yang prima untuk para jamaah sehingga para jamaah akan menikmati umrah atau haji yang berkualitas selama di tanah suci. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah juga kekuatan kepada seluruh pengajar pendidik di Exco Business School agar supaya bisa mencetak murid-murid yang berkarakter, yang bermoral, yang berakhlak ya Allah. Dan wujudkanlah cita-cita kita semua untuk dapat segera mendirikan Universitas Ari Ginanjar sehingga kita akan lebih banyak lagi berkontribusi untuk anak-anak bangsa kita baik yang di Jakarta maupun yang dari putra-putra daerah. Dan ya Allah ya Rahman ya Rahim, kuatkanlah, sukseskanlah, mudahkanlah upaya mulia kami untuk memberikan fellowship program untuk putra-putra daerah dan anak-anak bangsa yang tidak mampu tapi berprestasi sehingga mereka bisa kompetitif di era global pada saatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Engkau ijabah ya Allah ya Mujib, Engkau kabulkan doa kami yang sederhana ini. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ari. Amin. Kabul Bunda. Saya ingin sampaikan kepada semuanya, khususnya Uwi, bahwa ketika tiba di Masjidil Haram subuh, surat yang keluar adalah Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum wa is ahzar rabbuka min bani Adam
min zuhurihim zuriyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Itu adalah ayat asal muasal ilmu talent DNA. Mudah-mudahan ini menjadi tanda keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga tanda ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Bunda mengisi talent DNA, sungguhnya melakukan anggukan universal, mengakui kebesaran Allah dan mengakui bahwa fitrah kita adalah dari Allah. Di mana ini dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Dan terima kasih Uwi, segenap para coach, segenap para afiliator yang telah sudi menjaga dan menyebarkan 165 pagi, siang, sore, malam, dan juga talent DNA semata agar mereka man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ari. Masya Allah, alhamdulillah. Rasanya kita sudah menutup dengan sangat indah, Bunda. Terima kasih Bunda sudah hadir. Dan seperti pesan guru kita, Bapak Ari Ginanjar Agustian, bahwa talent DNA ini adalah untuk membantu kita menemukan fitrah yang sudah Allah berikan. Dan ini adalah sebuah life tools yang diperlukan setiap orang yang ingin sukses dan bahagia, setiap pasangan yang ingin mendapatkan hubungan yang harmonis, setiap organisasi yang ingin menjadi organisasi yang maju. Dan mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk talent DNA, kita wujudkan gerakan Indonesia bertalenta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Eka. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, begitu indah perjalanan Ask Me About Your Talent DNA edisi spesial di hari Minggu ini bersama orang tua yang kita cintai, Bunda Isya Latif, dan subhanallah bersama dengan saudara-saudara, sahabat, keluarga yang juga hadir di dalam studio ISQ. Terima kasih banyak untuk hadirannya, dan subhanallah langsung dijumpai juga oleh guru kita Dr. Ari yang saat ini sedang berada di Masjidil Haram. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, dan kami ingin mengumumkan sebelum kita mengakhiri perjalanan ini, selamat kepada salah satu di antara Bapak Ibu yang mendapatkan giveaway dari acara kita di hari ini. Silakan nanti menghubungi tim kami ISQ Leadership Center secara japri, direct message melalui kolom chat. Selamat kepada Ibu Ratna Iwet. Sekali lagi kepada Ibu Ratna Iwet, silakan Anda boleh menghubungi tim kami ISQ Leadership Center untuk kemudian berinteraksi selanjutnya, menginformasikan seperti apa kami akan menyampaikan free giveaway-nya untuk Anda. Dan kami informasikan kepada Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sebelum kita akhiri kami ingin informasikan kabar gembira. Tadi di antara Bapak Ibu ada yang belum mendapatkan talent DNA, ada yang belum melakukan tes assessment-nya. Kami berikan kesempatan, silakan manfaatkan, hubungi teman-teman atau rekan yang mengundang Bapak Ibu bergabung dalam sesi seminar webinar secara Zoom online ini. Caranya bagaimana? Silakan hubungi mereka, dan ini dia kabar gembiranya untuk Anda. Silakan Bapak Ibu dapatkan harga spesial, rate spesial investasi untuk talent DNA ini. Bagi Anda yang baru mendapatkan 10 talent DNA, hasil reportnya silakan boleh top up sehingga Anda mendapatkan total full 45 talent DNA. Sebagaimana yang tadi ditunjukkan oleh Coach Uwi, sebagaimana itu yang dimiliki oleh Bunda Isya. Bagi Bapak Ibu yang memang belum melakukan tes talent DNA-nya, langsung ambil promo untuk 45 talent DNA. Bagi Anda yang remaja,
yang ingin mendapatkan penjelasan tentang report karir, manfaatkan di investasi Rp750.000 saja dan dapatkan fasilitas free online training talent DNA Mastery. Bagi Bapak Ibu yang mengambil promo ini, silakan segera menghubungi tim kami atau orang-orang para tim yang mengundang Bapak Ibu mengikuti program di sesi Ask Me About Your Talent DNA ini. Dan khusus bagi Bapak Ibu yang mungkin dalam perjalanan Talent DNA ini ingin menggali lebih jauh seperti apa untuk mendalami Talent DNA Anda, silakan Bapak Ibu ikuti program Talent DNA Klinik yang kami selenggarakan setiap hari Rabu dan Jumat. Dicatat pukul 15.30 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu yang ingin mendapatkan lebih detail terkait hasil Talent DNA Anda, silakan join untuk penjelasan lebih jauhnya dalam Talent DNA Klinik. Sekali lagi setiap hari Rabu dan Jumat pukul 15.30 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Yang berikutnya informasi bagi Anda yang ingin one-on-one merasakan sesi pembacaan hasil Talent DNA-nya melalui Talent DNA Coaching yang kami miliki. Silakan join setiap hari Selasa pukul 15.30 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Untuk semua program yang kami miliki ini, Bapak Ibu boleh hubungi tim kami yang mengundang Anda, tim kami yang mengundang Bapak Ibu semua, sehingga Anda mendapatkan informasi lebih detail terkait program-program yang kami miliki ini. Dan terakhir, insya Allah hari Senin bagi Anda yang berada di korporasi, organisasi, perusahaan, nikmati perjalanan Talent DNA spesial Being an Authentic Leader. Khusus Anda para leader, bagaimana Talent DNA ini bisa berperan dalam Anda membangun organisasi Anda, memimpin tim Anda bersama dengan tamu kita, Dr. Feriana Asmeli Mars dari RSUD Budi Asih, mohon maaf, Direktur RSUD Budi Asih, dan ditampingi oleh Coach Cucu Sugiyarti. Segera register, langsung scan barcode yang ada di layar Anda, pastikan Bapak Ibu tergabung. Acaranya besok hari Senin 25 September 2023 pukul 15.30 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh rangkaian yang bisa kami hadirkan dalam Talent DNA Ask Me di edisi spesial hari Minggu ini. Kita berjumpa kembali besok dalam program spesial Being an Authentic Leader, ataupun di pagi harinya dalam program yang sama Ask Me About Your Talent DNA jam 5.30 hingga 6.30 waktu Indonesia Barat. Boleh ketik di kolom chat hal baik apa yang Bapak Ibu dapatkan, kesan yang Anda dapatkan dalam perjalanan kita di hari ini, tuliskan di kolom chat. Insya Allah semoga menjadi kebaikan untuk kita bersama. Sampai jumpa lagi dalam program Ask Me About Your Talent DNA esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.